Penemuan niacin atau vitamin B3 tidak terlepas dari pengenalan tanaman jagung dari benua Amerika ke benua Eropa. Jagung atau Zea mays adalah tanaman yang berasal dari dataran tinggi Meksiko beberapa ribu tahun yang lalu. Jagung adalah makanan pokok bagi bangsa Maya, Aztec, dan Inca, bangsa Indian penghuni Amerika Tengah dan Selatan. Penaklukan mereka oleh bangsa Spanyol mengubah banyak hal, baik bagi bangsa asli Amerika sendiri maupun bangsa Eropa. Bangsa Spanyol yang awalnya menaklukkan benua Amerika demi mencari dan merampas emas, tidak hanya pulang membawa emas hasil rampasan, namun juga harta yang jauh lebih berharga, yaitu jagung. Jagung adalah berkah sekaligus kutukan bagi bangsa Spanyol. Jagung menambah keragaman diet bangsa Eropa, tapi tidak disertai dengan kandungan vitamin yang memadai. Bangsa asli Amerika tahu caranya memanfaatkan jagung dan menghindari efek buruk konsumsinya dalam jangka panjang. Namun tidak demikian dengan bangsa Eropa. Jagung mengandung sedikit sekali asam amino triptofan dan lisin. Ia memang mengandung niacin, namun terikat kuat dengan glukosa dan protein. Jika dimasak hanya dengan dipanaskan, niacin yang terkandung di dalamnya tidak akan terserap oleh tubuh kita. Bangsa Indian Amerika yang sudah sejak lama membudidayakan dan mengkonsumsi jagung tahu mengatasi hal itu secara turun-temurun. Pertama, mereka tidak menjadikan jagung makanan pokok satu-satunya. Mereka membudidayakan jagung umumnya bersama 3 tanaman lain, yaitu kacang-kacangan dan sejenis labu siam atau dikenal dengan istilah squash. Kombinasi ketiga makanan ini disebut dengan istilah Three Sisters. Kedua, bangsa Indian memasak jagung dengan menambahkan larutan alkali semacam abu atau batu kapur. Misalnya, makanan tradisional Meksiko tortilla umumnya dibuat dengan mencampurkan jagung dengan larutan kapur. Larutan tersebut bersifat alkali yang dapat melunakkan jagung dan membebaskan banyak niacin. Memangnya apa sih akibatnya kalau orang kekurangan konsumsi niacin? Mereka akan terserang penyakit pellagra. Pellagra adalah penyakit akibat kekurangan asupan niacin. Mereka yang terserang pellagra dikenal dengan sebutan pellagrine. Pellagrine umumnya memiliki kulit kemerahan di area yang terpapar sinar matahari. Mereka juga menderita diare, kebingungan, bahkan sampai menyebabkan kematian. Gejala pellagra sering dikenal dengan istilah 4D, dermatitis, diarrhea, dementia, and death. Ketika bangsa Eropa membawa jagung dari Amerika ke benua Eropa, jagung dalam sekejap menjadi makanan utama banyak masyarakat di Eropa sebab ia mudah ditumbuhkan dan sangat produktif. Di tempat jagung dibudidayakan, populasi masyarakat meningkat pesat. Di beberapa wilayah bahkan jagung menjadi makanan pokok satu-satunya. Pengenalan jagung ke bangsa Eropa adalah pengenalan penyakit pellagra. Penyakit ini pertama kali dideskripsikan oleh dokter Spanyol bernama Don Gaspar Casal di tahun 1735. Istilah pellagra sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kulit yang kasar dan diberikan oleh seorang dokter Italia, Francesco Frappoli, di tahun 1771. Mereka menyebutkan bahwa penyakit pellagra banyak dijumpai pada masyarakat miskin yang dietnya hanya berupa jagung. Kadang mereka terpaksa harus makan jagung yang sudah berjamur. Hal ini menyusahkan penyelidikan. Apakah jagungnya atau jamurnya yang menyebabkan pellagra? Tempat tinggal masyarakat miskin yang cenderung kumuh dan berdempetan merancukan pengamatan dan memaksa ilmuwan medis kala itu menarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar pellagra adalah penyakit infeksi. Teori menyebutkan pellagra disebabkan oleh faktor diet menjadi tidak populer sampai beberapa abad. Kondisi mulai berubah ketika Dr. Joseph Goldberger ditugaskan untuk menyelidiki kasus pellagra yang terus meningkat di bagian selatan Amerika tahun 1914. Dr. Goldberger adalah pakar kesehatan masyarakat dengan segudang pengalaman di bidang penyakit infeksi seperti demam kuning, dengue, tifoid, dan difteria. Ia mengunjungi berbagai institusi kesehatan seperti misalnya rumah sakit jiwa dengan kasus pellagra yang banyak. Di sana ia mendapati bahwa para perawat yang bertugas merawat pasien tidak terserang pellagra, sesuatu yang menurutnya janggal. Sebab menurut pengalamannya meneliti penyakit infeksi, perawat atau tenaga kesehatan yang merawat pasien adalah orang yang paling sering tertular penyakit. Pola penyakit pellagra tidak mencerminkan pola penyakit infeksi. Untuk membuktikan hipotesisnya, Dr. Goldberger melakukan eksperimen dengan menyuntik dirinya sendiri, keluarganya, koleganya, serta beberapa sukarelawan dengan serum darah yang diambil dari pasien pellagra. Jika memang pellagra adalah penyakit infeksi menular, seharusnya semua orang yang menerima injeksi itu akan menjadi sakit. Hasilnya,
tidak satupun di antara mereka yang sakit. Hasil eksperimen ini membuktikan bahwa pellagra bukanlah penyakit infeksi. Beberapa saat setelahnya, ia menemukan bahwa pasien pellagra mengalami perbaikan kondisi ketika diet mereka diubah dari yang awalnya terdiri dari jagung sebagai makanan utama, kini ditambahkan makanan hewani seperti telur, susu, daging, dan kacang-kacangan. Dari sini ia menyimpulkan bahwa pellagra adalah penyakit akibat defisiensi zat gizi. Beberapa tahun setelah itu, seorang ilmuwan dari University of Wisconsin, Conrad Elvegem, berhasil mengisolasi senyawa dari hati sapi yang ia sebut sebagai vitamin G. G untuk Goldberger. Dan ternyata senyawa itu adalah asam nikotinat yang hadir dalam dua bentuk, yaitu niacinamide dan niacin. Asam nikotinat sebenarnya sudah diproduksi dan digunakan sebagai bahan kimia pengolahan film fotografi sejak tahun 1873, namun tidak seorang pun tahu apa fungsinya bagi tubuh saat itu. Istilah asam nikotinat belakangan diubah menjadi niacin untuk menghilangkan kerancuan dengan nikotin pada rokok. Niacin adalah komponen penting molekul dalam sel tubuh kita yang disebut dengan NAD, yaitu molekul yang berfungsi membawa elektron dalam proses metabolisme energi. Tanpa NAD, maka produksi energi di dalam tubuh kita akan terhambat. NAD juga berperan penting dalam proses perbaikan kerusakan DNA oleh karena paparan mutagen atau sinar ultraviolet. Hal ini menjelaskan peningkatan sensitivitas dan kerusakan kulit pasien pellagra akibat paparan sinar ultraviolet. Niacin banyak didapatkan pada makanan hewani, seperti daging, demikian juga pada kacang-kacangan dan nasi merah. Vitamin berikutnya yang kita bahas adalah vitamin B9 atau asam folat dan vitamin B12 atau kobalamin. Penemuan folat dan kobalamin sangat berkaitan dengan sejarah hematologi, yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang darah. Folat pertama kali ditemukan oleh Dr. Lucy Wills dari Inggris. Dr. Wills terlahir dari keluarga kaya Inggris dan memperoleh gelar botani dan geologi dari Universitas Cambridge. Ia melakukan riset di bidang geologi, pergi ke Afrika Selatan dan kembali ke Inggris untuk mengambil kuliah kedokteran di Royal Free Hospital for Women di London tahun 1920. Ia bekerja sebagai pakar biokimia selama 8 tahun di London, lalu berangkat ke Bombay, India untuk bergabung dengan Indian Medical Service di tahun 1928. Di Bombay, ia merawat seorang ibu hamil yang menderita anemia megaloblastik, yaitu kondisi kekurangan sel darah merah dan disertai dengan kelainan bentuk sel darah merah yang lebih besar daripada sel normal. Jumlah sel darah merah pasien wanita tersebut hanya 450.000 sel per mililiter darah, kurang dari 10% angka normal. Kondisinya ini menyebabkan gagal jantung dan kematian. Dr. Wills mencoba menyelidiki penyebab kematian pada wanita itu. Pertama, ia mencurigai adanya infeksi seperti malaria dan cacing, sebab kedua macam penyakit infeksi tersebut umumnya dijumpai di daerah padat penduduk dengan sanitasi yang buruk dan menyebabkan kekurangan darah. Dr. Wills meneliti feses wanita anemia dan berusaha mencari petunjuk adanya infeksi. Namun sayang, hasilnya nihil. Ia lalu beralih ke penyebab nutrisional. Dengan bantuan koleganya Sakuntala Talpede, ia mensurvei diet para wanita di Bombay. Dr. Wills menemukan bahwa wanita dari masyarakat miskin lebih mungkin menderita anemia karena keterbatasan pilihan diet mereka. Konsumsi sayuran di kelompok masyarakat ini juga sangat rendah. Untuk membuktikan hipotesisnya, Dr. Wills mencoba memberikan diet para wanita kelas bawah Bombay itu kepada sekelompok tikus dan monyet rhesus percobaan. Hasilnya, semua hewan itu mengalami anemia megaloblastik. Dr. Wills mendapati bahwa anemia pada hewan tersebut membaik ketika mereka diberikan mermaid. Mermaid adalah ekstrak ragi sisa proses fermentasi. Tampaknya ada suatu bahan aktif di dalam mermaid yang dapat mengatasi anemia. Semula Dr. Wills mencurigai bahwa zat aktif itu adalah vitamin B1 atau thiamin, sebab mermaid kaya akan vitamin B1. Namun kasus beri-beri di Bombay sangat jarang dijumpai. Sekembalinya ke Inggris tahun 1932 dan setelah menelitinya di Laboratorium Biokimia Institut di London, Dr. Wills baru menemukan bahwa ternyata bahan aktif yang dapat memperbaiki kondisi anemia tersebut adalah asam folat.
Folat berasal dari bahasa Latin folium, yang artinya daun. Asam folat disebut juga sebagai faktor Wills, dan belakangan diketahui berperan penting dalam mencegah kecacatan pada sistem saraf janin selama perkembangan di dalam rahim, yang disebut dengan neural tube defects. Asam folat juga berperan penting selama sintesis DNA dan metabolisme asam amino. Kekurangan asam folat dapat menyebabkan terganggunya sintesis DNA dan asam amino, termasuk pada saat pembentukan sel darah merah. Asam folat banyak didapatkan pada kacang-kacangan, sayur, dan buah-buahan. Kondisi anemia megaloblastik yang sama dijumpai pada mereka yang kekurangan vitamin B12 atau kobalamin. Kobalamin adalah vitamin terakhir yang ditemukan dan merupakan satu-satunya molekul di dalam tubuh kita yang mengandung unsur kobalt. Kobalt banyak ditemukan di dalam lumpur, namun meskipun demikian ia memiliki fungsi yang sangat vital bagi tubuh kita. Vitamin B12 ditemukan oleh Dorothy Crowfoot Hodgkin, seorang wanita dari keluarga Inggris yang terlahir di Kairo. Ia menjadi pakar kimia dan kristalografi sinar X. Di tahun 1950-an, kristalografi sinar X adalah metode yang sangat populer di kalangan ilmuwan untuk melihat struktur 3 dimensi molekul protein. Terdorong untuk mencari faktor anti-anemia lain yang ada di dalam liver sapi, setelah 8 tahun meneliti bersama timnya, Hodgkin menemukan senyawa yang ia sebut kobalamin dan akhirnya dinamai vitamin B12 di tahun 1955. Berkat temuannya itu, ia memperoleh hadiah Nobel di bidang kimia tahun 1964. Vitamin B12 memiliki peran yang mirip seperti folat. Ia berfungsi sebagai koenzim di 2 macam enzim. Pertama, enzim metionin sintase yang berperan dalam sintesis asam amino metionin, dan enzim metil malonil mutase yang berperan penting dalam metabolisme asam lemak. Vitamin B12 banyak didapatkan di jeroan, kerang, susu kedelai, dan daging. Nah, demikianlah video kali ini. Di video berikutnya kita akan membahas tentang vitamin C dan vitamin D.